Kepala Polresta Bogor Kota, Komisaris Besar Eko Prasetyo mengatakan, Abraham rupanya telah merencanakan pembunuhan. Pelaku sempat membeli sebilah pisau sebelum membunuh korban. Hal ini terbukti dari temuan struk pembelian pisau dari salah satu toko perkakas. Pisau itu dipakai untuk menusuk korban. Alhasil, Abraham dikenakan hukuman lebih berat yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Jadi tersangka sebelum melakukan pembunuhan sempat membeli pisau dulu di S Hardware. Kita amankan barang bukti berupa pisau, struk pembelian pisau, 1 buah palu besi, dan 1 buah sepatu milik tersangka yang berlumuran darah, imbuh Eko. Abraham juga disebutkan sempat meminta 2 saksi yang melihat kejadian itu, yaitu sopir dan asisten rumah tangga untuk pergi dengan harapan polisi kesulitan mencari saksi mata. Abraham mengimingi mereka uang 5 juta rupiah. Namun, bukannya pergi menghilang, sang sopir justru pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Abraham. Tersangka ini sempat nyuruh asisten rumah tangga dan sopir untuk pergi melarikan diri. Dikasih 5 juta rupiah setiap orang, tapi justru sopirnya menolak tawaran itu dan memilih pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Tambahnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Rizaldi menyebutkan, berdasarkan hasil otopsi ditemukan 22 luka di tubuh Septian. Namun, kata Aji, luka yang menyebabkan kematian korban terletak di bagian leher. Dari hasil ini disimpulkan korban meninggal karena gorokan terakhir di bagian leher, tutur Aji. Ia mengatakan, sebelum kejadian korban sedang tertidur. Kemudian, tersangka membangunkan korban lalu langsung menusuknya. Jadi memang tidak ada perlawanan karena korban ketika itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh tersangka lalu dilakukan penusukan, bebernya. Farida Felix, ibu dari Abraham menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan anaknya. Ia berharap keluarga korban dapat memaafkan perbuatan anaknya. Farida mengaku ingin bertemu istri dan keluarga Septian untuk menyampaikan langsung permohonan maaf dengan cara bersimpuh. Kalau bisa, saya ingin bertemu orang tuanya. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian, karena anak saya melakukan perbuatan itu di bawah kontrol obat. Saya sangat sedih, ungkap Farida sambil meneteskan air mata saat ditemui di Mapolresta Bogor Kota, Senin. Farida mengungkapkan, korban yang merupakan karyawannya itu adalah orang yang baik. Septian, korban, itu anak yang baik. Dia selalu mengucapkan, "Selamat pagi, Bu, selamat malam, Bu." Itu yang selalu diucapkan dia kepada saya. Saya begitu mengetahui kejadian pembunuhan ini, jantung saya berdebar-debar, jantung saya sakit. Saya berharap saya bisa bertemu orang tuanya Septian, dengan istrinya Septian, sebutnya. Farida mengatakan, saat ini masih berusaha untuk mencari alamat tempat tinggal korban yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan keluarganya Septian. Saya ingin sekali bertemu. Tapi saya tidak tahu rumahnya. Saya gak tahu alamatnya. Saya gak tahu nomor teleponnya. Saya gak tahu menghubungi siapa, pungkas dia. Kasus pembunuhan terjadi di sebuah perusahaan rental mobil PT Laduta Car Rental di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, pagi. Di lokasi itu, Satpam bernama Septian, 37, warga Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Palabuhan Ratu, Sukabumi, tewas mengenaskan. Melihat kondisi jasad yang mengenaskan, polisi menduga Septian jadi korban pembunuhan. Iring-iringan suara sirine mobil patroli dan ambulans menggema di sekitar lokasi. Kemudian, jasad Septian dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu dibawa untuk dilakukan otopsi. Sementara petugas piket dari Polsek Bogor Selatan dan Reskrim Polresta Bogor Kota melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, termasuk meminta keterangan dari seluruh penghuni rumah yang dijadikan tempat penyewaan mobil itu. Kepala Polsek Bogor Selatan, Komisaris Maman Firmansyah ketika itu menyampaikan, sebelum pembunuhan itu terjadi,
sempat terdengar cekcok antara anak pemilik bos rental bernama Abraham dengan korban. Hal itu disampaikan Wawan, sopir yang bekerja di rumah itu, kepada polisi saat ia dimintai keterangan. Informasi saksi yaitu sopir dan asisten rumah tangga. Sempat ada cekcok hingga terdengar suara kaca pecah di lantai. Tak lama, korban tersungkur persis di pintu masuk pos keamanan dengan kondisi bersimbah darah. Ungkap Firmansyah, Jumat. Tak butuh lama bagi polisi untuk menetapkan tersangka pembunuhan Septian. Dari sejumlah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara maraton pada hari kejadian, polisi menetapkan Abraham sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Kepala Reskrim Polresta Bogor Kota, Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Dalam pernyataannya itu, Aji menjelaskan motif pembunuhan dilakukan lantaran Abraham sakit hati dengan korban yang sering mengadukan dirinya kerap pulang malam kepada ibunya. Merasa kesal, Abraham lalu menghabisi nyawa Septian menggunakan pisau. Polisi menjerat Abraham dengan pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang pembunuhan. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Motifnya untuk sementara karena sakit hati karena korban ini sering melaporkan tersangka ke ibunya suka pulang malam. Kejadian pembunuhan itu sempat disaksikan oleh karyawan yang lain. Kemudian mereka langsung melaporkan ke pihak kepolisian, sambungnya. Polresta Bogor Kota merilis kasus pembunuhan Septian pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, kemarin. Ada beberapa fakta baru yang dibeberkan polisi. Kepala Polresta Bogor Kota, Komisaris Besar Eko Prasetyo mengatakan, Abraham rupanya telah merencanakan pembunuhan. Pelaku sempat membeli sebilah pisau sebelum membunuh korban. Hal ini terbukti dari temuan struk pembelian pisau dari salah satu toko perkakas. Pisau itu dipakai untuk menusuk korban. Alhasil, Abraham dikenakan hukuman lebih berat yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Sikap Abraham Michael yang menghabisi nyawa satpamnya, Septian mulai terungkap. Mantan sopir Abraham Michael, Arif mengaku seringkali mendapat tindak kekerasan selama bekerja. Jika salah jalan saat sedang mengemudi bersama Abraham, ia langsung dipukul. Tak hanya Arif, istri Septian juga mengungkap hal yang sama. Penderitaan yang ia rasakan bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga perihal gaji. Dewi bercerita selama bekerja sebagai satpam di rumah mewah Lawang Gintung, suaminya sering telat menerima gaji. Abraham Michael mengaku sudah merencanakan aksinya untuk membunuh satpam rumahnya, Septian, 37, di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, pagi lalu. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Rizaldi Nugroho saat rilis kasus dugaan anak majikan bunuh satpam ini pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Untuk diketahui, tersangka Abraham Michael adalah anak dari pengacara Farida Felix.